Ini untuk siapapun yang bakal ngeliat video ini di masa depan, calon istri Wah, atau calon simpenan atau waduh, bapak jangan. Hmm. Lu tuh nggak bisa seenaknya sama orang asing. Buat orang-orang yang memang kurang tahu sama Izul. Nih, di sini Oh kamera sorry anda sorry di ya sini. sorry. Mas anak-anak Indonesia tuh harus udah target karir itu internasional. Udah, bro. Orang Indonesia tuh bisa loh bersaing di luar negeri tuh bisa. Bisa, sangat bisa sekali. Dairy Talk. Keluarin yuk. Udah 8 tahun tuh emang udah semua, udah konflik apaan aja lu tuh udah. Yang paling yang Iya. mungkin kalau lu mau cerita ya, Iya. ini tentang relationship lu, yang paling lu pernah konflik yang benar-benar hampir Iya. 8 tahun ini nih, 8 tahun ini nih hampir. Yang paling hancur. Konflik yang Kalau lu mau nge-share. Oke, boleh. Heeh. Konflik yang paling hancur itu paling hancur itu memang terakhir waktu gua setelah mulai kerja, itu paling hancur. Setelah mulai kerja. Setelah mulai kerja tuh Berarti mulai itu tuh hancur. udah mulai berapa? Setelah tahun ke-6. 6. Setelah tahun ke-6. Jadi kayak mulai masuk tahun ke-7, tahun ke-8 baru mulai kelihatan ada perubahan di situ. Gini. Jadi Perubahan lu apa perubahan dia? perubahan guanya. Di Elunya. gua itu. Gua sangat tahu ini ada perubahan di gua. Jadi gini. Ini jarang coy ada orang yang ngaku. Gue ngaku sekali. Jadi setelah gue pindah dari Ankara, nah jadi di Ankara ini konteks sedikit. Gue di Ankara, gue tinggal sama teman-teman Indonesia gue di Ankara. Benar. Jadi gue tinggal dengan teman-teman yang jelas. Gue tidak ngerasa gue butuh teman segala macam. Ketika gue butuh seseorang untuk cerita, pasti ada seseorang di samping gue untuk gue ceritain. Gue tidak ngerasa gue butuh seseorang di situ. Gue secara kebutuhan antar manusia gue terpenuhi. Ketika gue pindah dari Ankara ke Istanbul, gue lulus, gue pindah ke Istanbul buat kerja. Di situ ada sesuatu yang hilang. Ya. Sesuatu yang hilang itu adalah semua koneksi yang gue punya dengan teman-teman Indonesia gue waktu gue di Ankara, itu semuanya hilang. Ketika gue mau nyari teman buat cerita terhadap masalah yang gue punya dalam bahasa Indonesia, itu kuncinya. Iya. Sorry, dalam bahasa yang lu nyaman. Kalau dalam gue bahasa Indonesia. Iya jelas bahasa Indonesia, Bu. Lu Itu mau bahasa apa? Lu bayangin curhat bahasa Turki nggak bisa kan? Bisa tapi kurang Ngaplong ya. kurang ngemplong ya. Bahkan mungkin lu bisa bahasa Jawa kan? Bisa. Bahkan mungkin lu kalau campur-campur bahasa Jawa lebih ngemplong lagi. Lebih kan? Kayak wah suwi kire gitu. Udah coy bangsat gitu kan. Yeah. Maksudnya lebih ya plong you know like. Ya begitu gue pindah ke Istanbul, gue kehilangan semua itu. Gue sendiri selama 1 tahun tuh gue nggak punya siapapun yang secara physically itu gue bisa trust on, kecuali pacar gue. Yang mana dia sendiri itu juga baru sibuk available lewat telepon. Ya. Yang beda dibanding sama kalau lu ngobrol face to face sama seseorang. Yang waktu gue di Ankara dulu tuh ada temen gue yang teman kamar segala macam. Nah itu deh. Waktu gue tahun pertama di Istanbul setelah mulai kerja tuh gue sendiri. Walaupun di kantor pun ada beberapa teman memang ya. Beberapa teman yang orang Turki, orang Indonesia. Tapi somehow mungkin guanya sendiri not prefer to trust on someone who doesn't speak the same language. Ya. Ya udah terus jadi selama setahun itu ya gue tidak punya someone to trust on. Jadi gue cerita ke seseorang yang dia pun online, yang nggak bisa disentuh secara fisik. Alhasil sesuatu yang kurang dong. Iya. Nah di situ tuh lu kayak ngerasa frustasi gitu-gitu. Sangat frustrasi. Maksudnya oke, lu secara mental lu berhasil mengeluarkan unek-unek lo
tentang kerjaan, tentang kehidupan, tentang duit segala macam ke orang di balik WhatsApp. Tapi kan pasti ada yang kurang ya nggak sih? Ada kayak Lu pengen meluk seorang itu kayak sambil meluk sambil nangis gitu. Ya nggak sih, beda kan, tau kan, kayak beda sambil orang nangis dulu baru curhat sama curhat doang kan beda kan. beda banget cuy. Iya. Kayak Ya. gimana kita jelasin ya? Soalnya gue orangnya gue itu susah curhat ya. Usah curhat. Susah curhat. Gue itu dari dulu sampai sekarang gue tuh orang yang suka menerima curhatan orang. Oke. Paham dari sini? Pas saat gue tuh pengen mencurahkan, gue itu sangat susah dan gue itu cuman gue tuh berhasil curhat kalau bahkan ke orang tua gue sendiri gue tuh nggak curhat. Ini lu yang bebel atau lu yang memang nggak ketemu orang yang pas? Nggak ketemu orang yang pas. Dan ada ketemu orang pas ya, kayak gue tuh sampai memberanikan diri gue tuh sampai keluar semuanya emosi, dari sedih, dari nangis atau segala macam. Ya emang harus ada yang nyata. Emang harus ada yang nyata. Fisik kayak dude gitu. Emang nggak dapet sih kalau lu cuman curhat secara verbal gitu-gitu. Nah, untuk lu mengatasi itu waktu dalam 1 tahun itu lu apa yang lu lakuin? I do nothing actually. I cannot find someone who is important. Gak bisa, gue gak ketemu siapa-siapa. Gue pendem aja. Gue pendem. Lu tahu gak sih laki-laki zaman dulu tuh disuruh besar, berkembang seperti laki-laki itu kayak apa? Udah, lu kalau ada emosi lu pendem. Kayaknya gak sih? Iya gak sih? Iya. Lu laki. Iya, lu laki. Iya sih. Lu laki. Iya sih. Kesannya kalau ibaratnya kalau curhat, apaan sih lo? Apa sih? Iya, elah lu cowok kan gitu. Wah, sih masuk tawuran gitu. Ya tapi kan kadang-kadang kan juga dibilang cengeng sih enggak. Iya. Tapi kan kadang-kadang kan ngeganjel aja sih, Pak. Wah, itu kebutuhan sih. Itu ngeganjel tuh sebenarnya kebutuhan. Nah, apa namanya? Lu pendem 1 tahun. Gua pendem 1 tahun nih, 1 tahun. Wow. Apalagi apalagi gue kerjaan tahun pertama tuh gila banget. Kerjaan tahun pertama itu kayak gue tiap hari itu pulang minimal jam 10. Jam 10 sampai jam 10 malam. Segitu padatnya. Dan Sabtu tuh biasanya kerja. Jadi Minggu lu tuh cuma tidur doang. Tidur YouTube, tidur makan. Hiburan gue makan. Berarti lu sempet gendut dong waktu? Sempet gendut. Berapa kilo? Oh, 76. 76 tapi tinggi lu 180-an ya? 180. Ya, nggak terlalu kelihatan gendut lah. Cuma tetap kayak cabi gitu kayak. Tapi lu fitness berarti kan? Lu belum. Oh, belum. Gue bahkan belum ada waktu buat fitness. Tapi sekarang lu udah mulai fitness kan ya? Berarti udah bisa ngontrol diri sendiri. Nah, menurut lu sebagai TKI, kendalanya apa sih? Kan biasanya orang-orang Indonesia kan banyak, anjir gue pengen banget gue kerja di Jerman. Anjir gue pengen banget kerja di ini. Plusnya apa? Minusnya apa? Nah, bagus. Sebagai TKI, plusnya mata uangnya. Oh jelas itu. Tapi kan belum tentu, sekarang kan juga Turkish. Ya, jangan ngomongin Turki, ngomongin secara general. Euro misalnya. Iya, ngomongin euro, ngomongin dollar segala macam. Orang yang kerja di luar negeri biasanya mereka nabungnya jauh bisa lebih banyak daripada teman-teman kita yang kerja di Indonesia. Nabung karena memang satu, duitnya lebih banyak, iya kan? Jadi mereka jamin, dan mereka juga dikasih jaminan kesehatan jauh lebih baik. Terus juga rumah dan fasilitas yang jauh lebih baik kesehatan. Mereka juga dikasih lingkungan hidup yang lebih baik, nggak harus ngadepin asap motor atau MRT yang sepadet kayak gitu tiap pagi kan. Ya, jadi fasilitas jauh lebih bagus. Itu fasilitas hidup yang lebih bagus, gaji yang lebih tinggi, network yang lebih internasional, itu penting juga. Network yang lebih internasional. Cuma negatifnya itu ya lu harus rela jauh dari keluarga, rela jauh dari kultur yang secara
dekat yang lu dekat biasanya di Indonesia. Oh ya, apalagi ya kalau lu kangen sambal ya lu harus berpikir ulang untuk gimana cara dapat sambalnya gitu. Mungkin lu harus paketin. Temen-temen yang yang kerja di Malaysia atau enggak yang di Singapura gitu itu masih dekat-dekat lah ya. Masih dekat-dekat lah ya. Tapi kayak ya lu tahu sendiri lah, di sini nyari sambalnya susah, sambal pedasnya susah kan. Kecap juga susah. Jadi buat temen-temen yang ngeremehin kalau ada mahasiswa ke Indonesia dan balik lagi ke negaranya bawa Royco, lu jangan omelin. Dan itu tuh emang rasa itu tuh nggak ada. Mungkin orang-orang lihat, lu bawa Royco anjir, jauh-jauh ke Turki bawa Royco. Anda salah. Itu yang harus dibawa. Ada satu lagi yang kita kangenin. Apa? Takbiran. Oh iya. Takbiran di kampung itu kan ngangenin banget ya. Allahu Akbar itu di kan sini ya wajar, beda mazhab ya. Beda mazhab dan nggak rame-rame amat sih. Iya. Nah, petasan juga jarang kan. Wah itu nggak ada. Nah oke, kita nggak usah ke agama. Iya. Kita ke reality kayak tahun baru, New Year's, itu agama nggak sih? Ya oke lah. Sebenarnya sih ada yang nyakutin itu ke agama sih ya. Tapi menurut gue itu generally kayak di sini aja, di Istanbul aja, Turki aja, kembang api tuh tahun baru. Ada gak sih? Lu pernah ngeliat gak sih? Kayak ya mungkin cinta. Gue pernah lihat cuma minimal sekali lah. Bagusan di Monas kan? Bagus di Indonesia. Iya. Gitu deh. Nah, sekarang nih yang gue dari dulu pengen nanya sama lu. Iya, silakan. Ini terserah lu mau jawab boleh. Lu sebagai yang udah kerja di luar negeri dan di Indonesia, otomatis lu ada perbedaan kultur. Pasti. Kultur, kebiasaan. Apakah lu akan sempet kayak gue nyaman nih kultur Turki, atau gue nyaman tetap lu senyaman lu aja, misalnya kultur Turki yang bagian ini lu nyaman, atau enggak? Lu ada gak sih kepikiran kayak gitu? Ini maksudnya kerja dan kultur Turki atau kerja dan kultur di perusahaan ini? Tentang kehidupan, kultur, dan juga otomatis kan semuanya kan berbeda jauh dari antara Indonesia dan Turki, benar kan? Iya. Lu menurut lu gimana untuk orang yang hidup di dua kultur berbeda? Iya. Dan lu juga lebih senior daripada gua. Iya. Sangat senior. Paham. Yang gue bisa lihat ya, ketika lu punya kultur Indonesia yang kental, yang lu memang besar dengan kultur Indonesia, dan harus tinggal secara lama ditabrakin dengan kultur negara lain, itu pasti kan nggak gampang banget ya. Tapi entah kenapa ya, kultur Indonesia tuh memang kita tuh memang orang yang dilahirkan dengan sifat legowo. Betul. Legowo, gampang ngalah, suka dengerin, merendah. Dan ketika lu harus bertabrakan dengan kultur Turki yang menurut orang Jerman, orang lain pun ngerasa ya ini negara ketiga gitu kan, cocok. Misalnya katakanlah ada orang yang baru pindah dari Indonesia ke Jerman. Orang Jerman atau orang Indonesia kan pasti dari negara dunia ketiga. Iya kan? Iyalah Pak. Dan kalau lu datang ke Jerman dengan singkap congkak, gua bisa nih, programming gua jago nih, lu nggak bakal. Sedangkan kita memang udah dibekalin sama kerendah hatian yang kita punya sebagai orang Indonesia. itu tuh bekal terbesar yang kita punya untuk bisa pergi internasional sebenarnya. Tapi gua nah tadi kan yang gue tanya itu, soalnya kenapa gua nggak suka sikap itu suka kerendah hatian. Gua nggak suka sama orang-orang Indonesia yang gampang kalau orang Turki ngomong ya udahlah tau nggak? Soalnya gua tuh gua aja udah pengen 4 tahun di Turki, kayak wah lu kayak lu tuh nggak bisa seenaknya sama orang asing. Lu tau sendiri kayak misalnya contoh taksi. Lu tau betapa busuknya taksi di Istanbul.
gue paling sering berantem sama taksi, dan gue bahkan banting pintu, tendang pintu tuh gue berani demi untuk keadilan hak yang harusnya dapat. Nah itu kalau gue, kenapa gue bilang gue nggak suka sama orang-orang Indonesia yang udah nyampe Turki dan dia itu udahlah dia ini dah. Gue mungkin entah karena gue orangnya udah nggak kayak gitu lagi, atau gue udah kecampur, lu tau sendiri orang Turki kayak gimana. Nah itu makanya. Nah ini bagus nih, untung lu tanya kayak gitu. Jadi ada 2 tipikal orang yang bisa pecah dari sini, pecah dari sifat ini. Satu orang yang tadi yang ikutan, yang oke nggak apa-apa kita orang Indonesia, sama satu orang yang keras kayak lo. Nah orang yang cocok kerja di korporat, ada orang yang tipenya manutan kayak lo dong. Iya kayak gua. Kenapa gitu? Jadi ada namanya psikologis yang terkenal, mungkin beberapa orang yang suka, ada yang benci, namanya Jordan B. Peterson. Gua kurang. Ya siapa lah itu ya, who knows lah. Mungkin kalau ada yang dengar segala macam tahu Jordan Peterson, orang yang keriting, punya buku putih. Gambarnya di sini. Iya itu. Five Rules of Life, apalah gitu. Salah satu chapter yang dia bilang di bukunya dia itu tentang sifat-sifat orang yang paling mudah diterima di perusahaan. Kok suaranya kecil sih? Deketin lagi. Oh iya, tes. Ini kan di sini, Pak. Oh iya, tes. Udah. Tes. Nah, dah. Oke, lanjut. 5 sifat-sifat orang yang muda yang bakal sukses di perusahaan. Itu ada 5. Detail 4-nya nggak penting. 1 yang menurut gue tuh paling relate sama orang Indonesia itu adalah agreeability. Agreeability. Agree artinya setuju. Agreeability, kemampuan untuk jadi setuju. Iya, itu betulan. Itu betul. Aduh. Orang yang punya level agreeability tinggi, itu dia 1 pasti gampang berkembang di perusahaan. Pasti. Dan itu karakter ini ada banyak di orang Indonesia. Orang Asia sih ya. Orang Asia. Yeah. Nah, jadi itu satu yang nah, terus yang kedua yang gue bilang kayak lu itu, lu kan kalau ngelihat orang Indonesia yang gampang legawa segala macam, lu gemes ya. Gemes, Pak. Kenapa gemes gitu? Gemes banget. Berarti jalan lu beda aja, tapi bukan berarti salah. Berarti jalan lu emang lu harus buka bisnis sendiri di luar negeri, dan itu nggak salah sama sekali. Oh, jadi gitu ya? Iya. Dan gue pasti tahu kok kalau lu masuk korporat, lu pasti suffernya. Pasti. Gue dulu gue kerja ya suffer sih. Iya. Jadi maksudnya ya orang yang punya level agreeability-nya tinggi itu kayak yang gampang iya itu ya mungkin bakal punya karir yang bagus di korporasi kayak aku. Ya, sendiri. Anda. Berarti Anda orang penjilat dong ya? Iya, di situ mainnya. Di situ mainnya. Di situ seninya. Wajar dong, wajar di perusahaan dia itu saling sikut-nyikut, saling jilat satu sama lain. Gimana sih, Ge, perasaan lu tuh kerja diterima, dan awal kenapa lu pengen kerja? Emangnya lu pas lulus nggak mau kerja di Indonesia apa? Gue pengen kerja di Indonesia. Apa lu tuh banyak aslinya yang sorry itu saya kayak orang-orang, lu tau sendiri kan, mulut-mulut teman-teman lo tuh, gue lu kerja di Turki, lu lupa lo sama Indonesia gitu. Ada nggak sih yang ngomong kayak gitu? LDR terus. Iya. Oh iya ya. Iya. Bapak nggak bosan-bosan LDR, Pak? Oh anjir. Ya ada lah pasti selentingan gitu. Terus gimana tuh lo ngadepinnya tuh? Ya gue sih to be honest, orangnya tadi yang balik lagi yang fight or flight. Gue orangnya flight ya. Iya. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Ketika lu harus dihadapin sama nyari perusahaan yang bisa lu dapat network, misalnya nyari perusahaan dari network yang udah ada, dibanding sama lu ketemu baru dengan cara pulang Indonesia. Kalau lu pulang Indonesia kan sebutannya fight. Iya. Karena lu nggak tahu siapapun di situ. Iya. Sedangkan kalau lu stay di negara yang sama dengan network yang sudah ada, itu namanya flight ya. Iya. Karena jauh lebih gampang.
Benar. Ya udah, kalau gue karena tipikalnya suka flight, ya udah gue pilih yang lebih gampang aja. Ya, Sama kayak balik tadi yang UN, yang lu pilih SNMPTN atau dapat beasiswa, gue pilih flight juga. ya udahlah yang pasti aja lah ya. Ya udahlah yang gampang aja gitu. Nah, terus bagi orang-orang yang ingin memulai, menurut lu gimana? Kayak misalnya contoh dia pengen kuliah di luar negeri. Ini ibarat kata corona nggak ada. Iya, iya. Kalau lu tanya bilang, oh pengen luar negeri, ya lu harus balik lagi. Ntar kan sekarang kan lagi kebayang biang-biang lagi corona macam-macam. Ya itu tuh udah out of the topic lah, soalnya udah nggak bisa, nggak solusinya juga nggak tahu kan kita apa sih. Nah, untuk orang-orang yang ingin memulai kayak kita nih keluar negeri, untuk lu apa sih G yang harus dipikirin? Ini kuliah kan bukan kerja ya? Kuliah ya? Bisa dan bisa jadi kerja olajak. Kerja olajak apa? Si Turkish apa? Kerja tahu saja ya bakal kerja Oke. Gimana? Apa yang satu mungkin kata lu yang tadi lu bilang sama orang tua, terusnya sama pasangan, apalagi pakai LDR, dan banyak juga loh ya pasangan yang gagal gara-gara LDR. Oh ya udah, itu udah jangan dihitung lah. Kalau gue bisa dibilang minoritas banget lah. Minoritas. Dan ada juga kok pasangan yang sukses, tapi yang di Istanbul kan juga nyerong sana nyerong sini. Itu loh. Itu gua. Nah, yang gua pernah selingkuh. Oh ya. Nah, dulu. Maaf ya mantan gua. Sebut nggak namanya? Enggak usah lah ya. Kita tahu lah. Enggak usah lah ya. Tapi itu dulu. Yeah. Nah, tapi sekarang masih ingat nggak? Apanya masih enak? Enak lah Pak. Selingkuh. Masakannya kan? Masakannya. Iya. Parah pokoknya, jalannya sempit juga. Sempit. Sempit Pak. Lingkungannya. Bapak jangan mancing-mancing saya dong. Aduh, saya dipancing-pancing terus ini. Berbahaya sekali. Tapi lu basah nggak? Apa? Basah Pak, keringetan maksudnya. Iya, panas. Jemurannya benar. Gimana? Bangsat. Gue lupa salah satu G. Lu nggak mau nyari orang Turki? Ada kepengenan nggak sih lu nyari orang Turki? Lu pernah pacaran? Lu berarti nggak pernah pacaran sama orang Turki dong? Nggak pernah. Lu nggak pernah ada rasa penasaran? Maaf pacarnya GG. Nggak apa-apa. Dia juga tahu kok. Gue cerita. Oh lu cerita. Oke. Nggak apa-apa kan pacarnya GG? Kalau gue sendiri sih, siapa yang nggak mau lah cari orang lokal? Cari orang Turki. Oke. Cari orang Turki. Mau lah. Ya mungkin ntar dari sisi keturunan juga jauh lebih cakep kan, anaknya bule-bule mata biru. Jadi pacar Anda kurang cantik atau? Ya kalau rasanya sama kan ya ntar hasilnya sama juga kan kurang. Ya bosan lah ya. Iya. Mau gendong yang agak bule-bule itu kan juga boleh. Matanya biru nih cong. Mata ini dia. Lucu kan. Terus. Ya mau lah. Cuma ini beberapa teman kita ada yang sukses. Yang punya koali, Rocky. Banyak kita teman kita ada yang sukses. Yang laki-laki pasangannya perempuan ya. Yang perempuan pasangan laki-laki lebih banyak. Gitu. Jauh lebih banyak. Karena apa? Karena balik lagi, cewek Indonesia cuman dikasih hati, dia mau. Kasih hati, kasih rumah. Kasih. Iya cuy, sorry ya. Yang gue lihat dari fenomena orang Indonesia dan cewek, terutama cewek Indonesia yang menikah sama cowok Turki, yang gue lihat ya cowoknya biasa-biasa aja. Tajir nggak? Yang nggak tajir. Dibilang tajir, ganteng nggak? Ya kebanyakan sih ya udah tua. Dia cuman cinta. Cuma ketemu di sosmed, ketemu cocok nyampe sini nikah. Dan bahkan nyampe di Indonesia, gue pernah cuy di chat. Mungkin lu pernah nggak di chat kayak, Mas di Turki ya, saya pengen ke Turki nih, saya pengen menikah. Pernah. Saya sama pacar saya mau menikah. Keluarga dekat gue sendiri juga pernah. Nah, oke. Anyway, harus berhati-hati nih saya bercakap. Nah, menurut lu? Ya kalau gue sendiri mau banget. Mau lah. Hampir nyari nggak Bu?
Sudah nyari, sudah proses. Sudah proses bahkan. Udah. Wah. Cuman lagi-lagi balik ke pribadi sih. Ya. Kalau gua yang gua rasa. Sorry, gua baru nangkep. Lu punya pacar di Indonesia dan lu mencari. Oh iya jelas. Mencari. Ya nggak usah dibohongin lah, nggak usah pura-pura. Jelas cari lah. Iya jelas sih. Lah. Yang nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Ya maksudnya gue udah cari, tapi entah kenapa kalau gue pribadi nggak bisa cocok, karena gue ngerasa kalau joke gue nggak masuk. Lo mau bercanda apa? Ya kalau ini mestinya kayak lu tuh tipe-tipe yang kalau PDKT lu tuh ngejok apa gitu-gitu. Maksudnya jadi ada common things. Lu nggak pernah kayak pengen belajar common tentang dia, paham nggak maksudnya? Gue pernah gue pengen PDKT sama nih cewek. Gue bahkan ngepelajari apa yang dia suka. Contoh Korea, gue pelajarin Korea gila. Contoh lain apa? Gue yang pas waktu gue nggak punya pacar dan gue ingin mencari pacar, gue berusaha, bahkan lu tahu sendiri gue belajar sulap. Gue belajar sulap demi dapetin cewek. Demi dapet yang itu pokoknya enggak maksudnya lu nggak kayak gitu ya orangnya. Gue males sih, males effort ya. Gue ngerasa gue sangat menikmati dengan PDKT dengan bahasa Indonesia, entah kenapa. Bahasa Indonesia tuh menurut gue nyaman sekali. Maksudnya ya itu salah sih, maksudnya kalau tujuan gue nyari sedangkan gue tidak mau effort dengan bahasa lain, tuh gue tahu itu salah banget. Lu ngarep sesuatu yang lu sendiri nggak usaha, gue tahu. Tapi gue nggak bisa bohong ke diri sendiri kalau gue jauh lebih nyaman dengan bahasa yang gue ngomong secara lancar gitu loh. Itulah sebabnya gue nggak ketemu yang bahasa yang Turki. Sebentar, sorry ya. Terus tadi kan lu bilang kalau lu tuh nyamannya dengan bahasa sama. Yeah. Berarti lu pernah dong mencari yang lain dengan bahasa yang sama, maksudnya orang Indonesia yang lain. Jelas Pak. Jelas. Wah. Ya itu adalah ya sempat ada proses yang terjadi yang membuat kepala saya berubah, yang membuat pandangan gua terhadap kehidupan berubah. Itu sempat ada selama gua kerja. Sama orang Indonesia ya? Sama orang Indonesia juga. Ya. Tapi ya itu balik lagi jatuhnya kan karena lu jauh. Gua jauh dan gua sendiri. Lu sendiri dan itu batin cuy. Itu kayak tiba-tiba lu punya satu puzzle missing gitu. Tiba-tiba ada puzzle yang tek tiba-tiba melengkapi. Tetapi hanya sesaat. Terus rusak semua. Gila. Sempet down banget tuh ya lo ya. Yang mau tahu detailnya silakan WA atau DM. Nanti saya ceritain, siapa tahu jadi pelajaran buat orang lain juga. Ya tapi itu ini sih konsekuensi, karena kita kan di Indonesia, kita kan LDR tuh nggak gampang cuy. Dan gue termasuk LDR yang gagal. Pejuang LDR yang gagal. Pejuang LDR. Gue udah berusaha memperbaiki, bahkan waktu putus pun gue sempet kayak ayo gimana nih kita ini, ya tetap aja emang nggak bisa. Berarti lu tuh masih percaya akan LDR itu tuh sukses? Bisa sukses kalau lu ketemu orang yang tepat sebenarnya. Jadi lu udah ketemu orang tepat nih? It's complicated. Menurut gua pasangan gua yang sekarang itu dia punya value yang baik untuk kita berdua, yaitu ketika dia berkembang, gua juga ngerasa harus berkembang. Ketika gua berkembang, dia juga terpacu untuk berkembang. Ya, jadi kayak
ketika katakanlah gue naik pangkat, dia juga terpacu untuk gue naik pangkat. Ketika dia dapat S2, gue juga terpacu untuk dapat S2. Itu baik sebenarnya, sangat baik. Masih positif sih, masih positif. Nah, buat orang-orang nih, Ge, buat orang-orang yang terlalu ngikutin ego. Lu kan sempet fase di mana lu tuh ngikutin ego banget yang tadi lu bilang. Iya. Chillfish ngikutin, ya lu egois, lu kanak-kanakan apa lu tuh bisa kayak gini gimana tuh? Itu prosesnya nggak gampang sih, tapi balik lagi lu untuk bisa kembali ke jalur yang sebenarnya itu lu harus punya circle yang lu percaya, teman-teman yang lu percaya, di mana lu bisa cerita secara aman tentang masalah yang lu punya ke mereka, tanpa mereka harus ngejat lu jahat, lu penjahat kelamin, apa lu markutil segala macam. Yang mereka secara siap untuk ngedengerin lu apapun masalah lu. Itu tuh penting banget. Ngedenger aja kan. Ngedenger aja cukup. Nggak usah lu sosok ngajarin. Nggak usah kayak nggak usah ngehakimin, nggak usah ngasih advice balik. Tapi kan kadang-kadang ada nggak sih, Ge, kayak ya temen lu nih misalnya. Yeah. Kayak contoh misalnya lu cerita sama gue nih. Ya lagi masalahnya yang lu ceritain itu lagi. Dan kadang-kadang kalau gue tipe orang kayak, ya udah tahu kan masalahnya itu, Ge. Ya udahlah. Tapi lu kadang-kadang kan orang yang seperti yang lu cuman butuh didengar juga, lu emosi gak sih kalau sangat emosi. Sangat emosi banget. Soalnya gue tipe orang yang kalau misalnya lu cerita, misalnya lu cerita tentang gue, masalahnya yang lu masalahin dari kemarin sampai sekarang itu aja, tau gak sih? Itu aja. Ada lah, lu juga mungkin ada masalah. Ada orang yang ya mungkin itulah dia tuh cerita tentang itu aja ya kasmarannya juga cuma itu aja kan. Terusnya gue bilang kayak, ya lagi lu masalah ini lagi sih, Ge. Udahlah gitu. Emosi ya Pak ya, sangat emosi. Oke. Nah, balik lagi ke untuk orang-orang yang ingin memulai ke luar negeri. Tadi udah mulai rada ngalor gitu ngobrol. Yang harus dipersiapin apa? Orang yang harus keluar negeri. Negeri saat ya kuliah dan pekerja lah, kayak yang udah pengalaman experience. Soalnya kalau gue tanya jalan-jalan, lu pernah jalan-jalan kemana sih? Gaziantep. Enggak beda negaranya. Wah, nggak pernah lagi. Jepang katanya lu. Jepang pernah. Jepang kan? Jepang doang lah. Jepang doang ya? Iya. Jepang sama Turki ya? Jepang Turki sama ya Malaysia Singapura gitu lah. Ya. Gue belum pernah ke Malaysia, Bo. Anyway sama lah. Nah, oke dah lanjut. Apa sih, Ge, yang harus disiapin? Yang harus dipersiapin tuh sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuan lu tuh apa? Tapi gini, agak susah sih memang untuk orang yang baru mau mulai itu nyari tujuannya apa. Sekarang kalau gua tanya orang yang baru lulus SMA, mau berangkat ke Turki, tujuannya apa? Itu susah banget. Gimana kalau gua balik pernyataannya? Apa? Daripada mereka harus gua kasih gambaran aja deh. Perbedaan antara advantage-nya kuliah di luar negeri dan kuliah di Indonesia. Atau apa kerja lah gitu. Wawasan. Gini aja. Yang gua sangat yakini sekali kalau lu kuliah di luar negeri itu adalah lu hampir bisa dapat kerjaan di tempat di mana lu kuliah. Itu pasti. Sedangkan lu jangan ngarep kalau lu kuliah di luar negeri lu jadi lebih baik daripada teman-teman kita di dalam negeri. Itu salah banget. Jadi jangan harap lu bakal dapat ijazah yang lebih prestige daripada lulusan teman-teman kita yang di Indonesia. Itu salah banget. Lu bisa dibilang hampir pasti kalah kalau lu mau masuk korporat. Oke. Gitu. Sedangkan kalau tujuan akhir lu adalah pengen kerja di luar negeri, kuliah di luar negeri adalah jalur paling tepat. Paling apa tepat. Sih tadi yang lu bilang? Apa? Fight or flight. Paling flight lah ya. Maksudnya nggak harus dengan ijazah Indonesia lu pengen ini. Iya. Oke. Kalau lu misalnya dari SMA pengen punya mimpi
kerja di perusahaan internasional. Kalau nggak paling tinggi deh, lu pengen kerja di United Nation. United Nation sendiri lokasinya di mana sih? Di luar negeri. Iya. Ya sudah, paling ya kalau title ini udah luar negeri ya udah, lu mau kuliah di mana aja yang penting luar negeri. Atau lu pengen kerja di perusahaan IT top Jerman. Ya udah, lu silakan berangkat aja ke Jerman. Gitu. Daripada lu harus kuliah di Indonesia, cari kerjaan di Jerman. Itu jauh lebih susah. Iya. Daripada lu harus kuliah langsung di Jerman, tuh jauh lebih gampang. Itu sih. Jadi kalau gue sih langsung mikir, lu mau kerja di mana aja. Lu mau kerja di mana gitu. Kalau mau kerja di Indonesia, silakan di Indonesia. Kalau mau luar negeri. Karena ntar proses interviewnya lebih gampang, orang juga lebih percaya karena lu bisa bahasa lokalnya segala macam gitu sih. Gitu ya. Jadi gitu guys, nih dari masukan dari budak korporat yang ada di Turki. Budak korporat. Tapi lu bakal pulang gak sih ya? Gue pulang. Kapan lu pulang? Maret atau Februari. Oh, tahun depan. Februari. Iya. Balik lagi ke sini enggak? Enggak. Oh, udah enggak. For good ya. Iya. Ya udah, gimana sih? Insyaallah. Sukses, bro. Ada nggak nih yang mau bilangin nih ke orang-orang? Ada. Apa? Ada. Gua dari ya walaupun cuma 2,5 tahun lah ya kerja di luar negeri ya nggak disebanding sama teman-teman kita atau Pak B.J. Habibie lah. Pak B.J. Habibie kan memang udah bertahun-tahun kuliah di Jerman. Tapi yang gue yakini banget nih, sebagai orang Indonesia yang udah kerja di perusahaan internasional, itu adalah, bro, orang Indonesia tuh bisa loh bersaing di luar negeri tuh bisa, sangat bisa sekali. Jangan anggap karena lu dari negara yang tidak yang tidak berbicara bahasa Inggris, atau lu berasal dari negara dunia ketiga, lu tuh nggak bisa bersaing dengan teman-teman dari Jepang, dari Jerman, dari Cina segala macam, dari India. Salah banget. Lu tuh bisa, dan jangan ngecilin diri lu sendiri. Lu tuh bisa bersaing dengan orang-orang di atas, dan memang sudah level, dan memang sistem pendidikan kita itu udah cocok untuk bersaing di dunia internasional. Jadi menurut gue lebih singkatnya lagi, anak-anak Indonesia tuh harus udah target karir itu internasional. Udah. Pede lah ya. Pede aja ya kan. Udah. Jangan ngelihat kecil terhadap diri sendiri. Lu tuh bisa. Tuh. Gila. Kasih tepuk tangan lu nih, gila. Tidak disangka kan, orang-orang kan banyak yang nggak kenal lu nih, yang karena ya mungkin apa namanya, lu juga jarang gaul. kita juga kenal kan gara-gara ini kan, gara-gara Paskibra. Paskibra lu juga waktu itu udah mulai pertama kali lu terekspos nggak sih Paskibra, apa enggak juga? Apa lu dulu? Ya pernah PPI lah, cuma PPI juga kurang terekspos ya. Ya udah deh. Ya udah makasih banget nih buat datang jauh-jauh dari Istanbul. Kalau pengen diundang. Kalau pengen like videonya kalau suka, dislike videonya kalau nggak suka. Tunggu. By the way, gue mau ngasih sedikit pujian buat orang-orang yang memang kurang tahu sama Izul. Nih, di sini kamera Anda di sini. Sorry lupa. Kamera Anda di sini. Guys, kalian harus tahu Izul tuh walaupun orangnya selengean, itu Izul tuh tapi orang yang salah tuh pekerja keras sekali. Jadi gue nyampein pesan ini untuk siapapun yang bakal ngeliat video ini di masa depan, calon istri atau calon simpenan atau... Waduh, bapak jangan muka di sini. Sayang, maaf ya, aku nggak ada simpenan sayang. Atau pokoknya siapapun yang bakal ngeliat video ini, atau siapapun yang bakal punya hubungan dekat dengan Ijul ke depan, Ijul itu orang yang sangat pekerja keras, walaupun dilihat dari luar itu kayak selengean, malas-malasan segala macam, tapi dia dari dalam diri sendiri tuh punya mental, gue harus sukses, gue rela melakukan apapun demi sukses. Makasih. Thank you. Dan teman-teman yang nggak tahu GG, anjay. Kelihatannya mungkin dia polos-polos aja, padahal dalamnya ada nakal-nakal juga. Oke, thank you very much. Thank you. Bye. Tuh, Baga.
Dairy Talk. Keluarin